lihat slide-nya dulu pertama kali dari trias Virchow itu sudah lama sekali ada ya. Dan kita lihat dari penelitian ini didapatkan kumulatif insiden dalam 2 tahun VTI itu antara 0,8 sampai 8% dengan peningkatan resiko terjadinya VTI terjadi pada beberapa bulan pertama sejak diagnosis kanker ditegakkan dan bisa bertahan sampai beberapa tahun. Nanti kita lihat di slide selanjutnya. Pasien kanker spesiali atau khusus yang dirawat di rumah sakit yang kemudian mendapatkan kemoterapi juga meningkatkan resiko trombosis pada pasien tersebut. Mereka yang dalam no treatment condition juga mempunyai resiko yang tinggi untuk berkembang menjadi VTI. Sehingga dalam hal ini profilaksis terhadap VTI sebelum terjadi insiden di VTI menjadi sangat penting karena VTI bisa terjadi pada 10-20% pasien-pasien medical baik kanker ataupun tidak. Ya. Nah, kalau kita lihat pasien kanker di sini, jadi dari natural history-nya pasien kanker dari pertama kali terdiagnosis, lalu surgery, lalu ada perawatan, lalu ada kemoterapi, ada imobilisasi di situ. Saat remisi, risk trombosisnya dia turun, ya. Kemudian seiring waktu kemungkinan ada metastasis naik lagi sampai ke end of life. Artinya over time sepanjang hidup pasien itu dengan kanker, kondisi dia terhadap resiko trombosis hanya sedikit menurun atau hanya turun, bukan sedikit tapi bisa turun mendekati ke general population, tapi masih di atas general population pada saat dia remisi. Jadi bisa terlihat di sini bahwa sepanjang hidup pasien dengan kanker itu sebetulnya resiko terjadi VTI itu tinggi. Nah, ini kalau dilihat dari ini ada data yang unpublished sebetulnya ya, jadi di Eropa, Asia, North America dan other countries. Kalau dilihat di sini pasien-pasien yang aktif kanker, history of cancer sama non kanker, kalau dilihat resiko di mana terjadinya VTI pada pasien-pasien dengan kanker, antara yang aktif kanker dengan history of cancer itu aktif kanker menjadi lebih tinggi terjadinya insiden dari VTI. Sedangkan dari tipe kankernya itu ada beberapa ya, jadi dari yang localized, regional dan ada metastasis, hampir pada semua kanker pada metastasis resiko VTI menjadi lebih tinggi dengan resiko pada pankreas yang tertinggi memang upper GI ya, jadi gaster itu upper GI tertinggi juga, uterus dan bladder juga tinggi. Nah, ini yang kadang-kadang suka terlupakan gitu ya, bahwa pankreas ya itu tahun lalu kita sempat membahas khusus ini ya, Trousseau syndrome gitu yang kita baru tahu dia kanker pankreas setelah dia ada event VTI dulu gitu ya. Jadi memang pankreas itu tertinggi sekali terjadinya kondisi VTI ataupun DVT pada pasien-pasien di antara kanker yang lain. Nah, ini di populasi Asia dari satu penelitian yang dilakukan itu pada tahun 2014 didapatkan insiden VTI pada pasien setelah surgery sekitar 13,4% ya, dan di all group ini bisa dilihat semua insidennya tinggi. Jadi pada di general surgery all site DVT itu angkanya mencapai 19,7%. Kalau kita lihat dari guidelines, jadi ada beberapa guidelines ini dari tahun 2014 saja dulu, misalnya selain tentunya additional risk factor yang kita dapatkan itu selain lokasi kankernya juga tentu ada treatment related, ada patient related dan ada biomarker yang juga kita pertimbangkan seorang pasien ini apakah dia berisiko terjadi VTI atau tidak ya. Jadi primary site-nya cancer relatednya tentu primary site-nya tadi pankreas paling tinggi, upper GI paling tinggi, uterus atau ovarium itu paling tinggi. Stage-nya tentunya semakin advance semakin tinggi. Cancer histology lebih tinggi pada adenokarsinoma dibandingkan squamous misalnya ya. Lalu tadi seperti yang di awal saya katakan bahwa sejak awal diagnosis di beberapa bulan pertama itu resiko VTI-nya tinggi. Jadi tertinggi antara 3 sampai 6 bulan pertama sejak awal diagnosis ya. Jadi saat tumor burden-nya atau cancer burden-nya masih sangat tinggi saat itu. Dan saat dia tinggi-tingginya kita melakukan kemoterapi meningkatkan resiko lagi terjadinya VTI ya. Jadi treatment related kemoterapi meningkatkan resiko juga. Anti-angiogenesis agent misalnya pada myeloma kita berikan thalidomide, lenalidomide itu meningkatkan resiko juga. Hormonal terapi ini Dr. Jomana selalu mengingatkan kalau ngasih hormonal terapi dikasih profilaksis enggak gitu, karena resikonya tinggi sekali untuk terjadi VTI ya. Dan juga beberapa
obat-obatan penunjang yang lain ataupun tindakan-tindakan yang lain yang meningkatkan risiko trombosis, misalnya ESA, transfusi, kita menggunakan central line, jadi indwelling catheter misalnya, PICC atau CVC, ya juga radiasi dan juga surgery tentunya meningkatkan surgery yang lebih dari 60 menit akan meningkatkan risiko kanker. Patient related, usia, ras, medical comorbidity yang lain, ya juga obesitas, ada risiko ada riwayat VTI sebelumnya, dan ada riwayat inherited prothrombotic mutation sebelumnya, ya misalnya defisiensi CDPS. Biomarker yang lain yang juga kita sering dapatkan pada pasien-pasien kanker itu trombositosis. Ya, trombositosis itu merupakan biomarker, salah satu biomarker meningkatkan risiko trombosis. Leukosit yang tinggi juga merupakan salah satu biomarker meningkatkan risiko trombosis, dan HB yang rendah meningkatkan risiko terjadinya trombosis juga. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, burden dari VTI pada kanker pasien itu tinggi tentunya, ya. Jadi kankernya sendiri tadi yang sudah kita bahas semuanya, dan selain burden untuk VTI tinggi, tapi resiko bleedingnya juga tinggi. Ini kita harus perhatikan karena mungkin beberapa pasien trombositnya sudah rendah, ya, atau kankernya sendiri itu misalnya upper GI tadi kalau kita lihat sangat high risk trombosis selain pankreas, upper GI. Sedangkan kita tahu upper GI itu kadang-kadang gastro itu justru pasiennya hemoragik gitu, ya, pasiennya melena, hematemesis melena. Nah, hal ini yang menjadi terkadang kita saat di praktis klinisnya untuk memberikan antikoagulan pun harus penuh pertimbangan tentunya, ya, karena selain peningkatan resiko terjadinya VTI, peningkatan resiko perdarahan juga ada, ya. Ini yang harus diperhatikan, bahwa tentunya bila terjadi VTI tentu akan bolak-balik ke rumah sakit, perlu di terapi, prolong therapeutic anticoagulation lebih lama, ya, lalu tentunya mortality akan meningkat, overall survival akan berturun, quality of life akan turun, akan ada penundaan terhadap terapi kanker aktifnya karena saat ada DVT akut atau VT akut, tentunya kita akan hold dulu untuk terapi aktif untuk menurunkan risiko terjadinya trombosis yang lebih berat. Jadi ini burden yang terjadi pada seorang pasien kanker yang harus kita pertimbangkan, sehingga pemberian trombofilaksis secara lebih awal harus kita pertimbangkan. Nah, general strategi untuk VTI profilaksis. Jadi langkah pertama tentunya kita harus assess dulu risk dari VTI pada pasien-pasien yang hospitalized, ya, berdasarkan risk factor dan medical status dari pasien tadi, ya. Jadi ini yang penting sekali. Memang banyak skor-skor yang ada, ya, kalau nanti saya perhatikan setelah ini ada beberapa skor, tapi yang saya selalu berusaha mengingatkan ke adik-adik PPDS itu memahami sekali, jadi melakukan assessment gitu, ya. Jadi assessment itu overtime, jadi tidak hanya sekali, tapi overtime kita lakukan reassessment lagi terhadap risk terjadinya VTI dan risk kemungkinan terjadinya perdarahan pada pasien tersebut, ya. Lalu tadi jadi risk VTI, risk bleeding risk, apakah ada kontraindikasi untuk antikoagulan terapi. Saya ingat sekali waktu saya PPDS, saya konsul ke Dr. Lugianti waktu itu, dok boleh dikasih antikoagulan nggak? Dr. Lugi cuma bilang ada indikasi nggak? Nah, ada dok, ada kontraindikasi yang nggak ada, berarti bisa diberikan gitu. Jadi assessment yang penting ada indikasi dulu. Kalau ada indikasi itu strategi untuk memberikan antikoagulan. Kalau tidak ada kontraindikasi bisa diberikan. Yang penting indikasinya jelas, ya. Tentunya kita mensummarize resiko, weight, risk, and benefit dari pasien-pasien kanker kita gitu, ya, bahwa kalau memang risknya lebih rendah dari benefit kita bisa berikan, ya, tapi kalau risknya lebih besar kita tidak berikan. Itu yang harus kita perhatikan, terutama pada pasien-pasien special population, misalnya elderly atau pasien-pasien dengan kelainan ginjal, pasien-pasien dengan kelainan hati yang dimana clearance-nya ataupun metabolisme obatnya, terutama obat-obat yang di metabolisme di hati akan berbeda dibandingkan general population yang tidak ada kondisi khusus. Dan tentunya memilih obat yang tepat, kapan harus memberikan, kapan harus men-stop, berapa lama akan kita berikan, itu harus kita pertimbangkan sejak awal kita berusaha memberikan profilaksis pada pasien-pasien dengan kanker. Nah, ini beberapa skor yang ada Corona score, ya, jadi profilaksis pada hospitalized medical cancer patient. Ini
kayaknya kalau ini adik-adik PPDS dan Trini lebih jago dari saya karena semuanya ada di handphone gitu ya, tinggal masuk-masuk. Kalau saya suka bilang, dok corona score segini, improve segini, Hasblad segini, pokoknya banyak skor, saya sampai bilang ini skor-skor apa banyak sekali gitu. Tapi yang saya inginkan sebetulnya kalau saya mengajarkan ke adik-adik itu memahami gitu bahwa assessment penting sekali pada setiap pasien kanker ataupun bukan kanker sebetulnya. Jadi pasien medically ill saja sudah bisa kita berikan profilaksis bila kita anggap ada indikasi. Itu yang mana waktu COVID dulu sebelum ada guidelines apapun terkait antikoagulasi pada pasien COVID, kita sudah berikan profilaksis sebetulnya hanya berdasarkan guideline pemberian profilaksis pada medically ill. Ditambah ada kanker lagi, kalau pada pasien kanker tentu resikonya menjadi lebih tinggi untuk bisa kita berikan profilaksis. Ini skor yang ada. Ada CanClot score juga ya, jadi kurang lebih sama. Ini CanClot score ada VTI, ada indwelling catheter atau tidak, ada surgery atau tidak sebelumnya dalam 30 hari. Lalu kanker-kanker yang hari tadi, site dari kankernya ya, lalu kanker aktif dari diagnosis tadi kan 3-6 bulan pertama atau metastatik, skor-skornya akan ditambahkan untuk dia menjadi VTI risk assessment model ini, RAM ini untuk pasien-pasien kanker yang dirawat gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ambil satu contoh kanker pankreas saja, pankreas biasanya kan udah metastatik, baru pertama diagnosis, itu aja skornya mungkin kalau dia dirawat misalnya skornya aja mungkin udah langsung 4 gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini rasanya hampir semua pasien yang hospitalized, pasien kanker yang hospitalized artinya kondisinya berat, tentu risiko terjadi profilaksis terjadi VTI menjadi tinggi. Nah, ini risk assessment models untuk memprediksi bleeding risk ya pada pasien-pasien kanker yang dengan trombosis ya, artinya ini sudah ada trombosis, kita lihat bleeding risknya apakah tinggi atau tidak ya. Ini ada improve score ya. Memang ini belum ada yang divalidasi untuk pemberian low molecular weight heparin long term ataupun DOAC ya, tapi ini harus kita pertimbangkan saat kita akan memberikan pasien-pasien dengan kanker profilaksis ataupun terapeutik ya, ataupun terapi pada kondisi akut VTI atau akut DVT. Nah, bagaimana clinical management saat ini berdasarkan guideline recommendation untuk primary thromboprophylaxis. Jadi ini VTI primary thromboprophylaxis pertama setelah operasi ya. Jadi setelah cancer surgery tentu tanpa kanker saja pasien-pasien yang operasinya lebih dari 60 menit tentu high risk terjadi trombosis paling sering, makanya kita dapatkan dari pasien-pasien dengan post operasi ortopedi yang bisa berjam-jam gitu ya. Nanti ada juga di sesi selanjutnya di hari ini ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, ini pada pasien dengan kanker tentunya high risk dibandingkan yang non cancer, selain dari sisi waktu operasi yang mungkin lama, abdominal operation itu juga salah satu risk factor terjadinya trombosis ya. Jadi kalau kanker di dalam usus misalnya lebih tinggi lagi itu resiko terjadinya trombosis. Karena itu harus dipertimbangkan untuk diberikan profilaksis ya. Memang hampir semua penelitian rata-rata kalau di luar negeri itu sudah sangat jarang yang menggunakan unfractionated heparin. Memang rata-rata semua menggunakan low molecular weight heparin kalau di luar negeri. Karena saya dulu banget pernah tanya mungkin 10 tahun yang lalu sama ahli-ahli trombosis waktu ada kongres di luar negeri, mereka malah surprise gitu mengatakan, oh Anda masih menggunakan unfractionated heparin kata gitu. Kalau kami udah nggak ada yang pakai, kita takut perdarahannya gitu. Oh ya, kita apa aja yang ada di negara kita pakai, pokoknya yang penting kita bisa pantau ya, kita bisa lihat ya. Nah, lalu ada ambulatory cancer patient juga ini kita mesti lihat risknya, bisa kita pertimbangkan apa yang jenis kankernya tadi ya. Jadi kita berikan kalau memang sebenarnya rutin profilaksis nggak ada gitu ya, jadi pada yang hospitalized saja rutin profilaksis atau tidak, tapi kita lagi-lagi kita nilai pasien ini high risk trombosis atau tidak. Biasanya pasien pankreatik rata-rata kalau saya pribadi saya berikan profilaksis, tapi yang lain saya nilai ulang apakah perlu diberikan atau tidak pada pasien yang ambulatori ya. Pada hospitalized cancer patient juga kurang lebih sama seperti after surgery, bahwa risikonya juga cukup tinggi karena biasanya pasien hospitalized cancer itu confined to bed. Confined to bed artinya imobilisasi cukup berat, jadi tempat tidur sendiri itu sudah merupakan faktor risiko terjadi trombosis pada pasien-pasien ya.
Nah, bagaimana manajemen VTE pada cancer patient? Kurang lebih sama sebetulnya, tidak ada perbedaan. VTE primary prophylaxisnya itu pada cancer surgery kita berikan selama 4 minggu, pada mereka yang akut atau medically ill cancer patient juga 6 sampai 14 hari ya. Lalu kalau treatment tentunya terapi seperti akut treatment pada pasien-pasien VTE dengan kanker ya. Nah, ini beberapa practice guideline pada primary thrombophylactis, ada dari ASCO, ITEC, ISTH dan ASH, kurang lebih sama hampir semuanya. Tentunya lagi-lagi tadi yang saya katakan LMWH over unfractionated heparin ya, itu yang bisa diberikan pada pasien-pasien yang hospitalized, karena juga kalau kenapa tidak DOAC itu karena pada saat pasien dirawat ada beberapa hal yang kadang-kadang kita nggak bisa prediksi, sehingga kita harus hentikan dengan cepat antikoagulan kita gitu. Jadi pemberian baik unfractionated heparin ataupun low molecular heparin akan lebih menguntungkan buat kita dari sisi dokter dan juga pasien tentunya nantinya bila terjadi sesuatu yang kita harus segera, misalnya mau fungsi pleura, kalau pasiennya dengan efusi pleura, mau fungsi asites, itu akan lebih mudah kalau kita berikan yang low molecular heparin ataupun unfractionated heparin ya. Fondaparinux juga bisa menjadi pilihan hanya pada mereka yang elderly atau ada renal impairment, tentu harus dipertimbangkan karena ekspresinya yang panjang. Lalu untuk ambulatori bisa kita berikan DOAC, hampir semua DOAC boleh ya, dilihat saja nanti half life-nya mana yang lebih menguntungkan atau tidak. Untuk surgical patient juga bisa kita berikan untuk dari mulai unfractionated heparin dan juga low molecular heparin juga bisa kita berikan setelahnya, DOAC bisa diberikan juga ya, untuk setelahnya. Nah, untuk initial treatment di SCCP, baik SCCP, NCCN, ASCO, ITEC ataupun ASH itu bisa diberikan untuk apixaban atau LMWH merupakan preferred option pada pasien dengan luminal GI malignancy. Jadi memang dikatakan dari studinya apixaban itu GI bleedingnya lebih rendah gitu pada mereka yang upper GI, yang intraluminal GI. Jadi pada mereka yang kondisi keganasan misalnya upper GI ataupun lower GI, untuk kalau kita memberikan DOAC, apixaban lebih prefer ya. Tentunya LMWH pada hampir semua kondisi bisa kita berikan ya, karena tadi dengan short half life-nya kita lebih mudah untuk mengatur pemberiannya. DOAC untuk initial treatment yang lain, DOAC juga bisa kita berikan ya. Lalu LMWH di ASCO lebih dipilih dibandingkan UFH untuk terapi akut, jadi untuk 5 sampai 10 hari pertama. Yang DVT akut dari ITEC juga LMWH untuk 5 sampai 10 hari pertama, dan dari ASH juga bisa diberikan baik DOAC, apixaban atau rivaroxaban atau low molecular heparin, dan ASH juga memilih low molecular heparin dibandingkan unfractionated heparin dan fondaparinux. Nah, ini evidence thrombophylactis untuk VTE pada hospitalized medical patient. Ya, ini beberapa trial, ada Benenox, ada Prevent, ada Artemis. Jadi kalau dilihat di sini kanker pasiennya, VTE eventnya ya, lalu major bleedingnya bisa dibilang ya kurang lebih comparable, tapi memang Benenox agak lebih tinggi di sini major bleedingnya memang. Lalu untuk prevention VTE pada cancer patient, pada dibandingkan antara LMWH dengan fondaparinux ya, kalau dilihat ini Medenox, Prevent dan Artemis ya. Jadi kalau yang biru itu placebo, kalau yang ke kuning itu LMWH. Jadi tentunya eventnya lebih rendah yang diberikan prophylaxis. Nah, bagaimana melakukan personal approach for management pasien yang mendapatkan antikoagulan ataupun mendapatkan terapi trombosis pada pasien-pasien kanker? Tentu saat memilih antikoagulan pada pasien kanker yang trombosis, penting lagi-lagi tadi untuk mempertimbangkan risk and benefit ya. Penting untuk mempertimbangkan jenis kankernya apa, patient profile-nya bagaimana, dari sisi usia, dari sisi jenis kankernya, dari sisi komorbiditasnya, dari sisi bleeding history-nya, dari sisi yang suka kadang-kadang terlupakan,
terapi aktif kankernya saat ini apa, karena ada interaksi antar obat tentunya. Jadi kita harus hati-hati saat memberikan obat-obat yang berinteraksi, yang tentunya akan meningkatkan potensiasi antitrombosisnya, jadi akan meningkatkan potensiasi perdarahan tentunya ya, atau akan mengganggu fungsi dari anti kankernya. Nah, itu harus kita pertimbangkan ya. Jadi pada mereka yang GI cancer tentu DOAC harus diberikan cautiously, artinya kita harus pertimbangkan dengan baik ya, karena nanti satu toxicity tadi atau drug interaction itu kita harus lihat ya. Pada pasien dengan kanker dengan high bleeding risk, enoxaparin, low molecular weight heparin mungkin menjadi satu pilihan yang cukup aman atau mungkin sedikit aman dibandingkan yang lain. Dan bleeding risk juga bisa berubah over time. Jadi awalnya mungkin bleeding risknya tinggi saat dia masih aktif cancer. Lalu misalnya sudah diobati kankernya, sudah perbaikan, bleeding risknya pun akan turun. Misalnya dia kanker-kanker yang DGI gitu ya. Jadi bleeding risk itu akan berubah, karena itu pemberian antikoagulasi juga awalnya misalnya tidak bisa kita berikan, pas dalam pertengahan jalan sudah bisa kita berikan. Jadi karena itu menilai lagi, assess dan reassess indikasi pemberian profilaksis ataupun terapi pada pasien-pasien dengan VT itu pada pasien kanker harus kita lakukan. Nah, ini individual risk factor untuk bleeding cancer pasien dengan trombosis, cancer site, GI lesion, anemia, trombositopeni, gangguan gagal ginjal, gangguan hati, usia, dan juga drug interaction. Ini yang harus kita pertimbangkan. Lagi-lagi tadi multidisiplin, multi aspek, multidimensi harus kita selalu perhatikan pada pasien-pasien kanker. Ini untuk bleedingnya kurang lebih sama dengan non cancer. Tentu harus menstop dan memulai kembali itu kita pertimbangkan secara umum optimal timing of anticoagulant resumption, atau kita mulai lagi bila terjadi upper GI bleeding. Itu bisa kita kerjakan 3-6 minggu setelah event dari perdarahannya itu selesai. Nah, ini beberapa penelitian ya yang ada terkait DOAC dan profilaksis pada medical patient. Baik, ini slide terakhir saya sebagai key takeaway. Jadi pasien kanker secara umum dalam kondisi hypercoagulable state dan mempunyai resiko yang tinggi terjadinya VTE, dan semakin tinggi akan terjadi pada mereka yang sudah pernah terjadi VTE, artinya recurrent VTE, dengan bleeding risk yang juga tinggi bila pasien diberikan antikoagulasi dibandingkan non-cancer patient. Itu poin pertama dulu yang sudah membuat kita pusing duluan di depan biasanya ya, apakah kita akan memberikan atau tidak untuk profilaksis ya, ataukah kita akan memulai dosisnya seperti apa ya. Itu pertimbangan pertama dulu. Karena itu klinisi harus selalu mengevaluasi individual risk factor ya, jadi tidak ada yang sama pada semua pasien, menggunakan berbagai risk assessment model yang ada tentunya untuk memberikan penilaian yang balance apakah kita akan memberikan antikoagulasi sebagai parameter profilaksis atau tidak. Saat memilih antikoagulasi untuk terapi trombosis penting lagi-lagi untuk mempertimbangkan risk and benefit tergantung dari tadi jenis kankernya, pasien profile, bleeding history, comorbidity, dan current anti-cancer treatment. Pada pasien-pasien dengan high bleeding risk tentunya low molecular heparin sedikit lebih aman, atau pilihan yang paling aman lah bisa dikatakan dibandingkan unfractionated heparin. Dan pada mereka yang bleeding risknya pada pasien kanker dengan bleeding risk yang ada tentunya harus dinilai secara kontinu atau secara serial untuk kemudian kita reassess lagi apakah sudah bisa kita berikan atau kita hentikan untuk pemberian antikoagulasi untuk primary prophylaxis pada pasien-pasien dengan kanker dan VTE. Saya rasa cukup sekian dari saya. Terima kasih Dr. Nadia. Jadi kita ingat semua bahwa jangan lupa bahwa ternyata